Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 236500012. Saya dari kelas A Prodi Teknik Informatika. Baik, pada video kali ini saya akan menuntaskan UAS dalam mata kuliah IoT atau Internet of Things, di mana di sini kami diberi tugas untuk membuat makalah yang berhubungan dengan mata kuliah IoT. Dengan judul makalah saya sendiri yaitu Analisis Resiko Keamanan dan Privasi pada Sistem Smart Home Berbasis IoT, di mana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Insinyur Eri Muchar Hasiri, Sarjana Komputer Magister Teknik. Oke, kita masuk pada pembahasannya, di mana analisis resiko keamanan dan privasi pada smart home berbasis IoT. Latar belakangnya sendiri yaitu latar belakang evolusi smart home, di mana perkembangan IoT atau Internet of Things merupakan dia mendorong konsep smart home untuk kenyamanan, efisiensi energi, dan keamanan. Adopsi meningkat seiring kemudahan akses teknologi dan harga yang terjangkau. Misalnya, pada saat ini berkembangnya kamera CCTV pintar, smart lock, sensor gerak, dan asisten virtual. Masuk pada tantangan risiko keamanan dan privasi, di mana peningkatan pengguna smart home berbasis IoT ini juga meningkatkan risiko keamanan dan privasi. Banyak perangkat IoT smart home memiliki kerentanan keamanan seperti autentikasi lemah, yaitu akses tidak sah mudah terjadi. Kemudian firmware jarang diperbarui, yaitu membuka peluang serangan cyber. Kemudian ada data transenkripsi, di mana rentan terhadap kebocoran data. Kemudian ada pengolahan data sensitif, di mana ini merupakan berpotensi melanggar hak privasi pengguna. Oke, kita masuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya sendiri, pertama, ancaman keamanan dan privasi apa saja, kemudian kerentanan apa yang paling sering ditemukan, kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat risiko yang dihadapi, keempat, dampak apa yang dapat ditimbulkan, dan yang kelima, strategi mitigasi apa yang direkomendasikan. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, pertama, mengidentifikasi ancaman, kedua, menganalisis kerentanan, ketiga, menilai tingkat risiko, keempat, mengkaji dampak risiko, dan kelima, memberikan rekomendasi mitigasi. Lanjut, kita masuk pada manfaat penelitiannya, di mana manfaat penelitiannya ada berupa manfaat teoritis dan manfaat praktif. Untuk manfaat teoritisnya sendiri, pertama, menambah khazanah keilmuan di bidang keamanan informasi dan privasi IoT atau Internet of Things. Kemudian yang kedua, menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktisnya sendiri, yang pertama, memberikan gambaran risiko bagi pengguna smart home. Kedua, menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan dan produsen perangkat IoT, dan yang ketiga, menjadi masukan bagi pembuat kebijakan. Oke, kita masuk pada tinjauan pustaka yaitu IoT dan Smart Home. Internet of Things atau IoT, di mana ini merupakan konsep teknologi yang memungkinkan perangkat fisik yang terhubung ke internet untuk bertukar data dan otomatisasi. Di mana dalam smart home, IoT mengintegrasikan sensor, aktuator, dan aplikasi cloud. Kemudian kita masuk pada tinjauan pustaka kedua yaitu ada keamanan sistem, di mana keamanan sistem ini melindungi perangkat, jaringan, dan data dari ancaman. Kemudian banyak perangkat IoT masih memiliki tingkat keamanan yang rendah, terutama pada autentikasi dan enkripsi data. Kemudian masuk pada tinjauan pustaka yang ketiga yaitu privasi pengguna, di mana privasi pengguna ini perlindungan data pribadi dari aktivitas penghuni, di mana resiko privasi muncul pada pengumpulan, transmisi, dan penyimpanan data. Oke, kita masuk pada penjelasan metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitiannya ini menggunakan
method, SPO dan objects, dan conceptual framework. Pertama, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan campuran atau mixed method untuk menganalisis resiko keamanan dan privasi pada sistem smart home berbasis IoT. Yang pertama, pendekatan campuran, di mana pendekatan campuran ini berupa kualitatif, yaitu studi literatur, analisis kasus, dan untuk kuantitatifnya sendiri berupa matriks resiko. Untuk ruang lingkupnya berupa ekosistem smart home yang berbasis IoT dalam lingkungan rumah tangga. Kemudian ada kerangka konseptual, yaitu mengacu pada teori manajemen resiko dan keamanan informasi. Masuk pada ancaman dan kerentanan smart home IoT. Yang pertama, ancaman keamanan, yaitu ini berupa akses yang tidak sah, malware, penyadapan komunikasi, DOS, di mana keterbatasan sumber daya komputasi dan minimnya keamanan bawaan perangkat IoT tersebut. Kemudian ancaman privasinya, yaitu pengumpulan data sensitif berupa pola aktivitas, suara, gambar, dan lokasi. Yang dimana lemahnya kebijakan privasi dapat menyebabkan penyalahgunaan data. Kemudian masuk pada kerentanan utamanya, yaitu autentikasi yang lemah, kata sandi bawaan, kurangnya autentikasi berlapis, protokol komunikasi tanpa enkripsi kuat, dan firmware jarang diperbarui. Oke, kita masuk pada tingkat resiko dan dampak pada pengguna. Untuk tingkat resikonya sendiri, yaitu sedang hingga tinggi, diperbarui jumlah perangkat terhubung dan perilaku pengguna, di mana satu perangkat rentan dapat menjadi titik masuk serangan. Kita masuk pada dampak resikonya. Dampak resikonya sendiri yang pertama teknis, yaitu pengembalian kendali perangkat. Kemudian ekonomi, kerugian akibat perbaikan sistem. Untuk dampak risiko psikologisnya itu rasa tidak aman, stres, kecemasan akibat hilangnya privasi. Masuk pada strategi mitigasi komprehensif, di mana mitigasi risiko keamanan dan privasi memerlukan pendekatan yang berlapis yang mencakup teknis dan non-teknis. Yang pertama ada enkripsi end-to-end, kemudian autentikasi multifaktor, ketiga pembaruan firmware berkala, keempat edukasi pengguna, dan kelima kebijakan privasi yang transparan. Jadi kita bisa menarik kesimpulan pada makalah ini, di mana sistem smart home berbasis Internet of Things atau IoT memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan otomatisasi pengolahan rumah melalui integrasi perangkat cerdas yang dapat dikontrol dan dipantau secara real time. Namun juga menghadirkan berbagai risiko keamanan dan privasi. Risikonya tersebut meliputi akses yang tidak sah, serangan cyber, serta kelemahan autentikasi dan enkripsi. Sementara aspek privasi terancam oleh pengumpulan dan pengelolaan data pribadi pengguna yang berpotensi disalahgunakan. Selain itu juga ada faktor teknis, yaitu perilaku pengguna seperti penggunaan kata sandi lemah, kurangnya pembaruan sistem, dan minimnya pemahaman kebijakan privasi turut meningkatkan tingkat resiko. Sehingga keamanan dan privasi smart home berbasis IoT ini dapat disimpulkan sebagai permasalahan yang kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif dan yang berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan materi dari saya mengenai makalah saya yang berjudul Analisis Resiko Keamanan dan Privasi pada Sistem Smart Home Berbasis IoT. Mungkin ada salah kata atau pengucapan yang kurang tepat dari saya mohon maaf. Atau mungkin penyampaian materi yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.